Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa sallallahu muqarrabin khususan ila mu'allifat al-kitab Saya Nawawi Dimashqi sallallahu khususan ila mahadina asqiya malam talamidi wa asati wa ali bait lillahi ta'ala lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim alamin arrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim bab ke-50 babul khassi bab tentang mendorong ala tibil kalami ngatasi ucapan yang baik. Ini bab tentang anjuran berkata yang baik. Kala ngendika sapa Allah taala waqfid lan merendahkan sapa sira merendahkano janahaka ing sayapmu lil mukminin maring orang mukmin kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin, kepada orang-orang yang sama-sama beriman. Kita diperintahkan untuk saling menghormati. Ustadz pernah sampaikan kalau kita melihat di banyak tafsir, misalnya tafsir yang baru yang dikaji dengan Ustadz siapa? Nasrul itu tafsir apa? Nggak ada yang ingat. Dengan Ustaz Nasrul, tafsir Munir. Lagi libur beberapa minggu aja. Kata lali dengan kitabnya. Di situ disampaikan bahwa janah sayap itu kalau di dalam dunia burung, sayap itu adalah salah satu organ tubuh yang paling vital. Karena bagi burung, sayap itu adalah sarana bagaimana dia terbang. Nah, sayap yang merupakan bagian paling vital di dalam dunia burung itu oleh Tuhan disuruh untuk diletakkan pada posisi yang rendah untuk menghormati orang lain. Nah, sama dengan kita juga begitu. Kita itu sesama mukmin. Kalau di sini bahasanya luar biasa. Wahfid janahaka lil mukminin, bukan lil muslimin. Orang mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman itu siapa? Siapapun yang mengimani Tuhan, itu kan berarti beriman. Siapapun mereka, maka kita harus menghargai mereka. Mungkin kita bisa berbeda imannya. Kita mengikuti agama Islam yang lain tidak, tetapi kan sama-sama mukminnya, sama-sama orang yang beriman mengimani kepada Tuhan. Maka tidak ada alasan kemudian kita berbuat sesuatu yang nggak baik. Karena itu kita sangat prihatin dan kemarin ada kasus pemboman yang dilakukan oleh orang yang mengaku beriman dan dilakukan terhadap orang yang juga beriman. Coba. Terus gimana itu dasarnya? Kalau di sini Qur'annya wafid janahaka lil mu'minin. Marilah kita menghargai sesama mukmin. Kadang kita tuh yang Ustaz sering sampaikan, kita itu oleh Al-Qur'an diperintahkan untuk saling menghormati, tapi tulisan di status kita tuh kasar banget. Kalau kita di sosial media itu luar biasa. Kadang kita tuh ngelus dada, kok bisa ya? Kenapa mereka segitu kasarnya sesama mukmin, sesama Islam, hanya karena berbeda pendapat. Yang perbedaan pendapat itu bukan persoalan usul, bukan persoalan prinsip, hanya persoalan hal-hal yang bersifat varian, yang itu boleh saja kita berbeda pendapat. Karena itulah kayaknya kita butuh keterbukaan, butuh belajar bagaimana menghormati orang yang berbeda, bagaimana menghargai yang berbeda. Dan itu memang nggak mudah, tapi kita bisa belajar. Dulu dari kecil kita di pondok, yang pondoknya
jelas, afiliasinya jelas ke Nahdiyah, ke Nahdiyin. Bahkan di Gading itu luar biasa. Begitu kita kuliah, begitu dari Jakarta pindah ke Jogja, Jogja itu basicnya Muhammadiyah. Nggak mudah bagi kita yang misalnya sholat bareng subuh, yang kadang kalau kita ngimami pakai kunut, makmumnya gak kunut, atau kadang teman kita yang ngimami gak kayak kunut, kita harus kunut. Itu perlu latihan. Dan adalah begitu nikah, Ustadz sama ibu itu ngekos ke sebuah rumah yang rumahnya itu satu, dipisah di tengah. Yang separuh untuk kita, kamar mandinya beda. Sumurnya satu, listriknya satu, sarana yang lain sama. Hanya yang separuh rumah itu untuk kita berdua, yang separuh rumah untuk teman-teman dari NTB yang agamanya beda. Saomah, yang kadang kalau malam minggu mereka ngumpul tibaan. Mereka kan tibaan juga, berjanjian. Coba itu nggak mudah. Begitu kita rioyo, mereka datang mengucapkan selamat lebaran untuk kita. Itu coba, itu butuh pengalaman, butuh latihan. Bagaimana kita bisa berdampingan dengan orang yang berbeda. Ajaran agama kita kan mengajarkan itu. Karena itulah Anda yang santri, yang kerudungnya khas. Kemudian kalau ketemu, misalnya kalau Anda pulang di terminal, coba kalau ketemu dengan teman-teman yang kerudungnya, kode kudungnya sama kerudungnya beda. Akrab nggak Anda? Kadang minggir. Padahal itu kan juga sama toh. Mereka juga santri. Kan pada santrinya. Hanya bedanya kalau Anda di Al-Asqiya, mereka di seminari. Tapi kan dekat, situ aja. Loh, kenapa kemudian kita koyoke nggak kenal? Koyo itu bukan bagian dari manusia. Kalau Sayyidina Ali mengajarkan, kalau kita tidak bisa akrab dengan orang karena berbeda agama, maka ada salah satu alasan kenapa kita harus akrab sama dia, yaitu karena kita sama-sama makhluk Tuhan. Kan kita sama-sama hamba Tuhan, sehingga tidak ada alasan kita tidak akrab pada mereka. Walaupun mungkin agama kita berbeda. Itu ajaran yang penting untuk kita amalkan, sehingga tidak muncul kemudian kebencian, ujaran-ujaran yang luar biasa, apalagi kekerasan. Kalau di sini dikatakan wahfid janahaka lil mu'minin, tundukkan, letakkan sayapmu sebagai rasa, perilaku, sikap untuk menghormati pada orang lain. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Adi Ibnu Hatim radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaku wedya sapa sira annara ing neraka. Kita diperintahkan untuk menjaga diri dari neraka. Jadi cara kita menjaga keluarga kita, kalau masih ingat ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itu caranya banyak. Salah satunya adalah dengan sedekah. Sedekah itu bisa menjaga kita dari neraka. Karena itu di sini dikatakan itaku anara walau bisik kitam rotin, walaupun dengan sedekah separuh kurma. Kalau Anda punya kurma, biasanya tuku kurma itu kayak Ramadan. Kayak zaman Ustadz dulu masih yang kecil, kita makan kurma itu kalau Ramadan. Kalau gak Ramadan gak pernah makan kurma. Nah saiki kan akeh toh. Anda tinggal yang toko Arab itu seberapa yang milih. Kata Nabi, walaupun kita sedekah hanya dengan separuh kurma, coba biasakan kita sedekah, karena sedekah itu bisa menjaga kita dari neraka. Itu sedekah salah satunya yang bisa kemudian membuat kita terjaga dari api neraka. Kalau sedekah nggak bisa karena nggak mungkin nggak punya, fa'ilam yajid, faman sapane wong lam yajid kan tidak nemu. Kalau kita nggak nemu kurma, gak harus dengan kurma lah. Anda boleh kok separuh roti. Mbak, ini saya punya roti, dibagi dua ya. Itu juga bagus. Ini punya apa yang kita bisa berbagi.
Tapi marilah kita biasakan untuk berbagi. Sebagian dari yang kita punya itu untuk diberikan pada orang lain. Sebagai cara agar kita itu terjaga dari neraka. Itu satu. Bisa juga sedekah itu menarik rezeki. Jadi sedekah itu narik rezeki, walaupun sedekahnya tidak harus pada manusia. Masih ingat yang Ustaz sering sampaikan, salah satu pesannya Mbah Mun itu, Allah yarham, itu kan bahkan kalau kita misalnya ngasih makan ke ayam, mulanya kita siapkan ayam, kita siapkan burung, itu kan sebetulnya untuk begini, kalau kita ngasih makan ke binatang itu, maka berdoalah dalam hati, ya Allah saya ngasih makan ke burung ini, ke binatang itu, semoga Allah melancarkan rezeki kita. Caranya begitu. Ustaz punya itu yang kita beli banyak burung, nggak pernah kepikir kita mau nyembelih, kita hanya senang ngasih makan aja. Karena kita berharap bahwa dengan ngasih makan itulah Allah meluaskan rezeki kita. Kita kan begitu. Anda bisa lihat banyak yang pesannya Mbah Mun Allah yarham. Bahkan ketika kita ngangkat, kalau enek kita punya masakan, kemudian dirubung semut, Anda ini atau lain Mbah Mun tuh misalnya ada semut nih air, kemudian kita angkat, kita selamatkan semut itu dengan doa, ya Allah aku selamatkan semut ini, semoga aku juga diselamatkan oleh Allah. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita membantu apapun makhluk Tuhan, itu kita berdoa semoga itu dibalas untuk kita, untuk keluarga kita. Artinya sedekah itu bisa narik rezeki, bisa pada hal yang sama, itu menolak dari kecelakaan atau sesuatu yang nggak baik. Kalau nggak bisa, harta nggak iso, yo fabi kalimatin toibatin, maka dengan ucapan yang baik. Maca tasbih itu sedekah. Tapi itu tidak boleh dilakukan kalau ada kotak amal ya. Kotak amal lewat diambil, kemudian subhanallah. Subhanallah. Setiap orang melakukan kotak amal kabeh maca subhanallah. Terakhir panitianya buka astagfirullah. Ya benar bahwa subhanallah, alhamdulillah, maca tasbih itu sedekah, tapi tidak kemudian dilakukan di kotak amal. Kalau kotak amal ya dimasuki uang, bukan hanya subhanallah. Lewat kotak amal biar akad yang masjid-masjid cuma diraba subhanallah subhanallah subhanallah. Ya karena isine. Nah, itu benar, itu sedekah, tetapi tidak untuk kotak amal. Itu untuk yang lain. Karena Nabi kita itu marilah kita belajar dengan menjaga diri kita, keluarga kita dari sesuatu yang tidak baik dengan sedekah. Kita dulu masih ingat zaman Ustadz kecil, SD kelas 3, kelas 4, kalau masih kita di SD, itu kalau lebaran diajak Mbah Kong Ajo itu keliling ke Jombang, ke mana, sowan ke Yayai Sepuh untuk berdoa. Yang Ustadz masih ingat benar, ada salah satu pesannya Yai Sepuh di Kediri ketika itu kita sowan. Beliau salah satu pesannya begini, kalau pengen kita punya anak yang solih-solihah, salah satu yang kita lakukan adalah biasakan sedekah. Itu kita masih ingat, sedekah bisa dikasihkan orang, bisa juga dimasukkan kotak amal. Nah ini yang Ustaz sering sampaikan toh, kita masuk masjid, mampir ning masjid, ojo kok golek toilet gratis, karena yang toilet bayar kemudian timbang bayar masuk masjid malah cari gratis, enggak. Kan masjid itu ya sama bayar, kita juga harus bayar, dengan kita hitung sesuai dengan jumlah kita, sehingga kita sama-sama bayarnya. Kalau di umum itu masuk toilet umum, kalau di sini akhirnya masuk masjid. Yang tak sering sampaikan kan, kita bisa lihat misalnya kalau kita Ustadz sama keluarga misalnya kemana, mampir masjid, sholat, kita kan ngitung. Kita misalnya anak 4, kita berdua, berarti 6. 6 itu kalau kita mampir masjid, kita kan akan ke toilet kabeh. Toilet satu orang 2.000. 2.000 kali 6, berarti 12.000.
Parkirnya, parkir mobil 3.000, itu 15.000. Kadang kalau kita ke masjid kan masih mangan, masih opo, kita kan perlu dana kebersihan. Berarti katakanlah dana kebersihan 5.000. Berarti kita minimal memasukkan kotak amal 20.000. 20.000 itu baru total untuk toilet, parkir, dan kebersihan. Amal kita belum. Kan gitu toh hitungnya. Bukan kok sak rombongan wakeh. Wis ke toilet kabeh ngentekno banyu, cuma ngelutik isine 2.000. Loh, terus gimana? Bagaimana masjid bisa berkembang wong kita yang mampir aja nggak pernah ngasih? Nah, itu artinya kita cara ngitung agar kita tuh merasa tidak berat ketika kita harus bersedekah. Toh, andaikan kita ke toilet umum kan juga bayar segitu. Sama aja, tapi kan kemudian kita mempunyai nilai yang lebih baik karena akhirnya kita punya nilai amal dengan masuk ke kotak amal masjid. Gitulah mestinya kita. Sehingga kemudian kita itu membiasakan diri untuk sedekah. Itu salah satu agar kita bisa terjaga dari sesuatu yang nggak baik, bisa menarik rizki dan seterusnya. Wa rawaina fi sahihima an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulamaya utai setiap persendian. Sulami itu persendian. Minan nasi saking manusa ale iku ing atase sulami sedekahun. Kata Nabi, setiap persendian kita ini itu wajib dikeluarkan zakatnya. Padahal sendi kita itu berapa totalnya? Persendian kita berapa? Yang anak biologi, kalau menurut hitungannya katanya 360. Jadi seluruh persendian kita itu hitungannya 360 sendi. Nah, itu setiap hari itu harus dikeluarkan zakatnya. Berarti zakat kita itu paling enggak senilai 360 setiap hari sebagai bagian dari agar bagian tubuh kita itu sehat dan baik. Sedekahnya itu tidak harus dengan harta, tetapi bisa yang lain. Caranya kullu yaumin utai setiap hari tatlu muncul fi dalam yaum apa syamsu takdilu bandingi bainal isnaini antarane dua. Sedekahun sedekah, setiap hari kita harus keluarkan sedekah. Fayu inu maka ketika seseorang itu membantu ar-rajula ing seseorang fidabatihi ing dalam kendaraan rajul fayahmiluhu kemudian membantu ngangkat barangnya alaiya ing atase dabah aw yarfa'u utawa ngangkat lahu maring rajul alaiya ing atase dabah mata'ahu ing bebannya ing bawaannya sedekahun. Sedekah itu tidak harus dengan kita memberikan harta atau uang atau apapun, bisa juga di dalam bentuk tenaga. Kalau hadis Nabi mengatakan, andaikan ada orang kemudian dia nggawa beban, kemudian kita bantu untuk naikkan bebannya ke kendaraan. Ada toh wong sepuh kemudian susah untuk membawa bebannya, kemudian kita bantu. Mak kita tak bantu tak naikkan ke sepeda motornya. Bantu itu sudah dihitung sedekah. Itu satu. Banyak hal, tapi totalnya kan harus 360. Itu bantu teman kita, bantu masak, bantu apa, itu kan berarti satu. Kita butuh berapa? Butuh 360 per hari. Wal kalimatu thayyibatu, ucapan yang baik itu juga sedekahun. Wa bikulli khotwatin, lan setiap khotwah itu langkah yamsiha yang berjalan ha ing khotwah ila sholati maring salat iku sedekahun utawi sedekah. Anda jalan untuk jamaah dari komplek paling ujung gedung C sana, maka berbahagialah yang kamarnya paling jauh dari musola, dan sedih banget yang hanya dari sini tinggal gelundung ke bawah misalnya. Kan nggak banyak tenaga itulah sholat dari paling ujung yang ngadoh kono gremis-gremis. Maka setiap jangkah dihitung satu sedekah. Anda dari sini ke sana berapa langkah itu? Lumayan toh?
Tapi kan mungkin belum sampai 360. Totalnya kita butuh 360. Setiap langkah mungkin juga ke kampus jalan kaki termasuk sedekah. Lah ke kampus terus akeh lah ketok. Sini kampus, kalau kampus Anda paling ujung sana, gedung paling adoh. Kalau PP apalagi muter lewat Gajayana. Misalnya itu kan wis sedekah sehari penuh toh, wis tercukupi. Tapi intinya adalah kita, kata Nabi, ada kewajiban sedekah setiap hari, totalnya 360 kali, dan itu bisa kita bayar dengan langkah kita ke masjid, langkah kita untuk jamaah, langkah kita ke kampus, langkah kita kemana bantu orang lain, atau dengan ucapan yang baik, yang totalnya 360. Wa yumitu, dan kemudian menghilangkan al-adha, ing sesuatu yang menyakitkan. Misalnya kalau di jalan ada biasanya botol, dulu duri, sekarang kan gak usum duri, sekarang botol, enek paving yang mencungul, kemudian kita inggirno sehingga tidak akan membuat orang lain jatuh. Anitoriki saking jalan itu sedekah juga. Menyingkirkan sesuatu yang nggak baik itu juga dihitung sedekah, dan banyak. Tapi berarti prinsipnya kita butuh itu. Hadis ini panjang, kita masih ingat bab sholat duha sebelumnya. Kalau kita tidak bisa semuanya karena alasannya, Ustadz ini saya puasa mulai mari subuh turu sampai bangun maghrib, gak ono santri yang ngono kuwi, paling cuma satu koncone sing akeh. Jadi mulai habis subuh tidur, habis bangun maghrib, berarti kan kewajiban sedekah 360 kali nggak terpenuhi, gitu kan nggak terpenuhi. Kita hanya berapa kali. Kalau itu nggak terpenuhi, maka kewajiban sedekah 360 itu bisa dipenuhi dengan sholat duha. Hadis sholat duha. Sholat duha 2 rakaat minimal itu seimbang dengan sedekah 360 kali. Sehingga kalau Anda liburan turu, jangan lupa sholat duha sebagai gantinya kewajiban 360 kali. Wis turu gak sholat duha, kan berarti ada beban sedekah yang tidak kita tunaikan. Jadi itu marilah kita lakukan apapun. Jadi akhirnya kan karena setiap hari ada kewajiban, dalam tanda petik kewajiban 360 kali berbuat baik, marilah kita jangan sampai kemudian itu tidak terpenuhi dalam sehari-hari kita. Itu bisa terpenuhi paling enggak dengan sholat duha minimal 2 rakaat. Syukur kalau kita yo duha, kalau duha yo loro lah, suwen kamar mandinya. Ini kamar mandiku suwe, masuk sholat duha cepet banget, ditinggal kedep wis mari misalnya toh. Yo jangan 2 lah, minimal. Anda biasanya duha berapa? 6 atau 8? Masuk cuma 8? Ya ditambahi lah, paling enggak 6 gitu ya, paling enggak 6, sehingga imbang lah sumbut karo di kamar mandinya yang tidak sebentar. Kan malu siapa kamar mandinya. Duha kita biasakan, semoga kemudian itu satu sholat duha itu paling tidak semoga itu bisa memenuhi kewajiban kita untuk berbuat baik 360 kali sebagai bagian dari proses pembersihan setiap ruas badan kita. Itu kalau 2 rakaat, sehingga karena itu sholat duhanya tidak 2, paling enggak 4, karena sehingga yang 2 rakaat itu untuk menebus tugas sedekah, yang 2 sebagai sholat duha kita, sehingga sholat duha paling enggak 4. Syukur bisa lebih bagus kalau lebih banyak. Itu kita biasakan. Kultu asulama bidomisin su wa tahfifil lami sula ahadu mafasili aqdoil insani, yaitu salah satu dari persendian anggota badan manusia. Jadi ketemu ros-rosan itu persendian.
Wa jam'uhu tai jamae, bentuk jamaahnya ada sulamayat. Ada nama kok sulamayat, berarti dia ros-rosan. Karena ada tahu nama kita. Bidhomis sini su wa fathil mimi lamayat wa tahfifil ya'i. Sulamayat jamae. Wa taqaddama lan telah lewat apa dhabduha fi awalil kitab, in dalam bab awal. Ini pernah muncul di dalam bab salat duha, fadilah salat duha. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu an qala li ngendika limare ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkironna, jangan pernah meremehkan sapa sira minal ma'rufi saking berbuat baik, syai'an ing sesuatu. Kata Nabi, jangan pernah meninggalkan berbuat baik, walau antalqa, senajan ketika ketemu sapa sira ahoka dengan saudaramu biwajin tolikin, dengan wajah yang sumringah. Wajin tolik itu wajah yang apa ya? Ya sumringah, wajah yang cerah. Kata Nabi, mari kita biasakan berbuat baik. Kalau amwal boleh, itu lebih bagus. Kalau nggak bisa amwal, nggak bisa harta, paling tidak dengan pasang wajah cerah. Ketika ketemu senyum. Kalau di toko-toko tertentu kan itu menjadi SOP toh. Senyum, sapa, salam, selamat berbelanja, selamat berbelanja kembali, selamat datang. Itu kan islami banget toh. Mestinya kan santri banget gitu. Santri ketemu, kadang kita lupa salam. Begitu masuk, buka pintu kamar, langsung tasnya digeletakne, turu. Yo gak salam, gak apa. Enek koncone wis gak nih. Napa Mbak? Kok ganti judul kembek? Karena ada problem dengan desain pembimbingnya. Kok jadi koncone jadi sasaran. Malah kita biasakan itu. Lah SOP di tempat-tempat tertentu kan gitu toh, salam, sapa, senyum, itu kan ajaran Kanjeng Nabi. Kata Nabi, biasakan untuk berbuat baik, walaupun hanya dengan wajah cerah, itu sudah jadi sedekah. Tapi yo tadi jangan hanya cerah toh. Anak tamu, Quran juga mengatakan qaulun ma'rufun khairun. Kata Al-Quran, ucapan yang ma'ruf itu lebih baik min sodakotin, daripada sedekah tapi menyakitkan, daripada nggak ikhlas nggak usah dikasih opo-opo tapi cerah. Yo luwe tamu kita. Nah, syukur iso wajah cerah ditambah dengan metulah tehnya, kopinya. Kalau Ustaz kadang kalau silaturahmi ke orang-orang tertentu, kadang begini, kita sowan neng ini terus kemudian metu tehnya, hanya teh aja atau kopi aja. Tuan rumah itu bilang gini, ngapunten Ustaz, niki tehnya terlalu berani, dia keluar sendiri. Artinya dia keluar tanpa ada snack, tanpa apa, hanya teh aja. Beliau mengatakan, ngapunten ini terlalu berani keluar sendiri, nggak ada temennya. Nah, artinya kan itu ngajari kita betapa mestinya kita bisa melampaikan dengan sesuatu yang lebih baik, bukan sekedar seperti itu. Tetapi walaupun begitu, malah kita biasakan untuk kalau ada temannya. Malah ini Ustadz sering sampaikan, kalau Anda nanti sudah nikah, sudah punya rumah, kalau ada keluarga datang, ditanya keluarga ini datang jam piro, kalau jam waktu siang ditanya sudah makan belum. Jangan kok dijagongi sampai blenger, padahal tamune iku lho urung mangan, belum sempat makan, mau ngomong luwe kok ya sungkan. Tapi gak ngomong luwe ku wis gak kuat, tapi gak metu-metu, senake cuma permen. Mau keluar golek mangan iku ya sungkan. Karena itulah kita harus tahu diri. Ini waktunya makan, ditanya udah makan Mbak? Kita carikan sesuatu yang kemudian paling nggak dia tidak menjadi sesuatu yang menyiksa dia ketika bertamu ke kita. Itu penting untuk itu. Baik, itu berbuat baik. Babu istihbabi bayanil kalami. Nah, kita lanjutkan. Bab ke-51. Bab tentang disunahkannya
menjelaskan ucapan, wa idohihi lan tegese njelasaken lil mukhotobi maring mukhotob, maring orang yang diajak ngomong. Bab ini menjelaskan begini, kalau Anda jadi guru khususnya, maka biasakan untuk menyampaikan ke murid kita hal-hal yang penting itu dengan ucapan penekanan yang lebih. Anda bisa juga kalau Anda jadi guru ditanya dalam setiap poin, misalnya Anda jelaskan dalam bab banyak, di bab itu satu bab yang satu pembahasan, tapi di situ ada sub. Itu disampaikan dalam satu pertemuan misalnya, maka Anda hendaknya setiap satu kali sub ditanya, Anda sudah paham? Nah, muridnya ditanya begitu, sehingga kemudian apa yang ingin kita sampaikan itu benar-benar difahami. Nabi itu ngajarkan kita begitu. Nabi itu kalau menjelaskan ke sahabat-sahabat itu pada poin-poin penting Nabi menekankan berulang-ulang, bahkan sampai mengatakan beberapa kali. Jadi poin penting itu diulang, kemudian dikonfirmasi ke sahabat apakah mereka paham. Kadang kan kita lupa, ini teknik ngajar toh, buka pelajaran, nutup pelajaran, apalagi tuh. Saya jadi guru, ketika ngajar itu kan ada toh teknik buka pelajaran kemarin. Jadi kita nyambung, oh ini materinya kemarin begini, sekarang ini terusannya pada konteks ini. Nanti terakhir ada kesimpulan. Jangan lupa itu. Kesimpulannya apa di materi itu? Kan ada. Jadi poin intinya pertemuan kali ini bicara ini. Ada menutup pelajaran, itu tarbiyah. Yang tarbiyah harus paham. Ini tarbiyah kok lupa. Menutup pelajaran, membuka pelajaran, dan seterusnya. Ada hal-hal yang kemudian kita bahkan harus diulang-ulang sekali dua kali untuk memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan itu bisa difahami oleh orang yang kita ajak bicara. Rawaina fi Sunan Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu an qalat kana ana apa kalamu Rasulillah iku kalaman faslan. Kata Sayyidah Aisyah, karena ono apa kalamu Rasulillah, ucapan Kanjeng Nabi itu kalaman faslan, ucapan yang pelan. Jadi Nabi itu kalau menyampaikan sesuatu yang penting, beliau tidak cepat. Tapi kan kita tahu toh, ada yang kalau pas kita ngomong kan perlu ada tekanan tertentu pas ngomongnya, karena itu sesuatu yang penting. Nabi juga ngajari kita begitu. Pada bagian-bagian itu Nabi kalaman faslan, kalimatnya itu pendek-pendek, kemudian jelas. Sama dengan Anda buat makalah. Kalau kita buat makalah, itu kan satu kalimat kan pendek aja toh. Gak kok salinnya satu kalimat. Sing maca bingung iki apa tuh maksudnya? Enggak. Jadi lah Anda buat makalah gitu. Kadang Ustadz tuh gawe makalah artikel misalnya. Kita sudah berusaha pendek, jelas. Ketika kita kemudian kita translate ke bahasa Inggris, itu kadang dikasih catatan, kalimat Anda terlalu panjang. Padahal kita merasa sudah pendek. Apalagi yang kadang nggak skripsi, tesis, itu satu alinea satu kalimat. Ini yang belengger sih moco. Kadang nggak jelas, ini pasif atau aktif. Kalimatnya molak-malik. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu karena menunjukkan ekspresi jiwanya yang molak-malik tadi. Nah, Nabi kalau ngendikan ke para sahabat kalam faslan. Yafhamuhu kang bisa memahami ing kalimat sapa kuluman, setiap orang yasma'uhu yang mendengarkan. Kalimatnya pelan, pendek-pendek sehingga kemudian orang yang mendengar itu mudah untuk memahaminya. Jadi ngomongnya gak kok koyok film yang dipercepat. Enggak. Yang penting, yang bagian-bagian penting perlu kita sampaikan dengan jelas. Nabi mengasih contoh begitu. Rawaina fi Sahih Bukhari an Anas radhiyallahu an Nabi alaihi wasallam. Pertama, kalau yang dicontohkan Nabi itu kalau ngendikan materinya, ngendikan itu pendek-pendek, jelas. Itu satu. Jadi ada beberapa cara untuk menyampaikan agar pesan itu bisa difahami. Satu,
Kalau Nabi ngasih contoh kalaman faslan, kalimatnya pendek-pendek dan jelas. Itu satu. Yang kedua, ada yang diulang-ulang. Anau kana anaustune nabi iku kanono sapa nabi iku idza takallama. Nalikane ngendikan sapa nabi bi kalimatin aadaha. Mongko mengulang sapa nabi ha ing kalimat salasan, bahkan sampai 3 kali. Nabi itu kadang sesuatu yang penting diulang bisa sampai 3 kali. Hatta tufhama, sehingga bisa difahami. Anhu saking Nabi. Jadi sekali disampaikan, kemudian Nabi mengulang lagi, disampaikan kedua kali. Pada satu momen itu diulang. Kenapa? Karena pentingnya pesan yang ingin disampaikan. Kalau kita bisa dengan nanya, bisa difahami, film apa itu? Fahimtum, kan gitu kalau kita belajar PKPBA. Fahimtum, nggih, fahimna. Mari fahimna sih tak kok, bingung apa tuh maksudnya? Itulah santri top. Jadi kita konfirmasi, fahama, bisa difahami tadi, ya. Nah, baru kemudian kita lanjutkan. Nabi kadang diulang-ulang, jadi pelan, pendek-pendek, jelas satu. Kemungkinan kedua adalah diulang beberapa kali. Bahkan kan Anda bisa juga itu satu kesempatan diulang, atau nanti pada kesempatan yang lain diulang. Misalnya kalau Anda jadi orang tua, kadang kita harus mengingatkan anak. Yang kita ingatkan sesuatu yang penting, misalnya pada pertemuan kapan disampaikan dulu gini. Nanti pada pertemuan lain disampaikan lagi. Itu boleh, karena itu menunjukkan itu sesuatu yang penting menurut orang tua, sehingga anak harus paham itu. Karena kadang anak kan lali pisan. Jangankan sing wingi, kita baru ketemu orang tua dinasihati macam-macam, keluar itu loh wis lali. Emang apa pesane bapak? Sembuh apa sing penting wis salaman. Lho padahal bapak iku ngoyo, ngasih nasihat. Karena itulah kemudian orang tua perlu ngasih kembali pada pertemuan yang lain. Enggak apa-apa, itu agar untuk menanamkan visi yang ingin kita capai. Itu Nabi begitu. Satu dengan kalimat yang pendek, jelas. Yang kedua dengan mengulang statement itu sampai beberapa kali. Tidak hanya ucapan, bahkan Nabi kalau salam itu tidak hanya sekali. Faiza ata nalikane datang sapa Nabi ala kaum ing atase kaum fasalama. Mongko salam sapa Nabi alaihim ing atase kaum salama. Salam sapa Nabi alaihim salasan. Nabi pun kalau salam itu sering 3 kali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang kan itu yang ditiru sampai hari ini, ditiru oleh sebagian dai ya. Mubalik lah ceramah. Assalamualaikum. Oh kurang mantap. Salam lagi. Kurang kompak. Salam lagi. Boleh. Nabi juga sering begitu. Nabi juga sering salam itu tidak cukup sekali. Karena kan masih ingat kemarin kita oleh Nabi itu diajarkan kita tidak akan ngomong sesuatu sebelum audien itu sudah siap untuk siap dengan apa yang akan kita sampaikan. Sehingga Nabi salam 3 kali agar semua fokus. Bisa. Kadang Nabi kemarin diceritakan ketika salam ternyata di sana masih rame. Nabi karena beliau sudah sepuh ketika itu, kemudian nggak bisa mengingatkan sahabat yang lain, dibilangi tolong disuruh diem. Nah, setelah semua diem, Nabi baru menyampaikan pesan. Memang harus gitu. Kalau Anda jadi guru juga gitu. Jangan ngomong sendiri sementara muridnya rame dewe. Nah, sekarang biasanya Ustadz kalau ngajar online silakan video kameranya dinyalakan semua karena saya nggak ingin ngomong pada orang yang nggak jelas di hadapan saya. Kita ngoyo ngomong muridnya sangat mungkin toh tiduran, geledak, karo masak. Pernah suatu kita ngajar, kita diskusi serius, ternyata mahasiswane moro-moro upload kue. Oh ini saya kuliah sambil masak. Oh ini sangat tidak etis. Akhirnya Ustadz bilang hari ini tidak ada kuliah. Kita tidak ada kuliah sampai Anda siap dengan jadwal kuliah yang kita bisa ikut semua. Saya tidak mau ada kuliah di sambil masak. Itu sangat tidak etis.
Nah, itulah yang kita harus paham. Kadang karena online sambil masak, sambil kurah-kurah, sambil loh, ini kuliah apa masak sambil kuliah, apa kuliah sambil masak? Itu bagaimana kita bisa memahami pesan kuliah kita kalau kita nggak serius untuk belajar. Oh, yang kelas yang offline diterangno pakai papan aja lo nggak paham, apalagi sambil masak. Kan gitu toh. Nah, ini loh yang kemudian artinya Nabi itu mengajari, Nabi itu tidak akan menyampaikan pesan sebelum yang lain siap untuk itu. Sehingga kemudian salamnya sampai 3 kali. Kemudian Nabi meminta sahabat untuk menenangkan para sahabat yang lain. Agar kemudian pesan itu benar-benar mereka paham. Kita concern aja loh, kadang nggak paham. Apalagi kemudian kita tidak dengarkan. Nah, itu penting di dalam komunikasi kita. Baik, Al-Fatihah. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.